Natri Handoko, disilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Karena tadi semua bikin pantun, saya terpaksa tadi mendadak harus bikin pantun ini. Ya, moga-moga ada cakepnya. Jauh-jauh pagi-pagi berangkat dari Malang ke Jember. Cakep. Untuk pertama kalinya datang ke Universitas Terbuka berbasis Pancasila. Cakep. Senang bertemu sivitas dan mahasiswa Universitas Jember. Cakep. Untuk bersama bekerja dan berkolaborasi membangun bangsa. Cuman pantun untuk penutupnya belum sempat bikin saya. Tadi Pak Rektor sambutannya terlalu singkat, jadi nggak ada waktu saya bikin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sekali lagi, dan saya atas nama keluarga besar BRIN mengucapkan selamat untuk Pak Rektor yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, ya, Prof. Iwan Taruna, Pak Wakil Rektor, Pak Ketua LPPM, dan juga segenap sivitas akademika atas pencapaian top kolaborator bersama BRIN untuk tahun 2024 ini. Tepuk tangan untuk Universitas Jember. Semoga tahun depan bisa semakin naik lagi, ya. Dan juga semakin banyak kolaborasi antara kami di BRIN dengan Bapak Ibu, rekan-rekan di Jember. Terlebih pada hari ini juga banyak, tidak hanya para dosen, tetapi juga mahasiswa-mahasiswi, ya, yang masih semangat, ya, generasi muda, calon penerus kita semua. Ya, jadi saya berharap melalui kuliah umum ini akan memberikan inspirasi dan insight yang baru, ya, terkait dengan bagaimana nanti adik-adik kita ini bisa menentukan masa depannya. Khususnya memanfaatkan skema-skema yang nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Edi Giri, ya, Deputi SDMI kami, dan juga oleh Pak Agus Haryono, Deputi Fasilitasi dari BRIN. Jadi mengapa kami di BRIN itu melakukan apa yang hari ini kita selenggarakan, ya. Jadi, dan kenapa BRIN itu harus ada di negara kita 3 tahun yang lalu, ya. Kenapa kok tidak bisa seperti dulu dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut coba. Jadi sampai dengan 2021, ya, jadi BRIN itu dibentuk 2021, belum lama sebenarnya. Kondisi ekosistem, ya, riset dan inovasi negara kita itu sama sekali belum ideal, ya. Itu harus kami akui. Saya waktu itu sebagai kepala LIPI yang terakhir, jadi dulu banyak lembaga riset pemerintah, ada Kemristek Dikti, ada Kemristek, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita belum memiliki kemampuan untuk menjadi enabler, menjadi pengungkit, memfasilitasi komunitas riset dan inovasi di negara kita, ya. Padahal riset dan inovasi itu barang yang mahal dan berisiko, ya. Karena riset itu mahal, tapi belum keruan berhasil, ya, belum tentu berhasil. Nah, kalau Prof. Ari tadi sebagai top kolaborator, saya yakin dari yang sudah katakanlah terpublikasi itu pasti jauh lebih banyak lagi yang tidak terpublikasi, yang belum berhasil. Itulah karakter, ya, dari aktivitas riset. Karena kita mencoba menemukan hal baru, bisa berhasil, bisa tidak, ya. Sehingga sangat high cost dan high risk. Untuk itulah negara harus hadir untuk menanggung risiko dan dalam tanda petik high cost tadi, ya. Nah, sebelum BRIN
kita semua mengeluh, kami semua pada saat itu ya mengeluh karena untuk ngurusi diri sendiri saja, waktu itu LIPI yang paling besar, mengurusi diri sendiri saja kesulitan. Apalagi waktu itu masih pandemi, kita tahu, dan waktu itu kami di-push untuk mengembangkan katakanlah vaksin COVID-19, ya, dan kita pada saat itu baru tahu untuk menyediakan satu jenis infrastruktur, katakanlah animal BSL-3 untuk makaka, karena itu infeksius, itu setidaknya perlu 0,5 triliun. Ya, jelas nggak sanggup. Ya, waktu itu saya ditanya, wah nggak sanggup. Kalau saya dipaksa melakukan itu, saya nggak bisa gaji orang LIPI. Ya, pada saat itu, jelas nggak mungkin. Ya, nah karena itulah akhirnya diambil keputusan yang cukup drastis dengan menggabungkan semua itu. Ya. Jadi soalnya kalau kita lihat dari catatan, kalau di total ya, jadi riset itu ada 3 komponennya. Yang pertama SDM yang unggul, bukan sekedar SDM ya, SDM unggul, infrastruktur dan anggaran. Ya. Tapi anggaran itu yang paling kecil sebenarnya kontribusinya. Ya. Tapi kalau nggak ada anggaran, ujung-ujungnya duit kan. Nggak bisa memulai juga. Tapi begitu ada sedikit anggaran, yang paling penting sebenarnya SDM unggul dan ketersediaan infrastruktur. Nah itulah yang pada satu waktu kami cek bersama-sama, kalau di total itu gede. Ya, tetapi kok semua lembaga waktu itu kesulitan termasuk kampus. Ya kan? Jadi ternyata itu fenomena diecer-ecer, karena diecer-ecernya kebanyakan. Jadi itulah kemudian yang inisiasi mengapa negara ini, dan sudah yang lembaga riset pemerintah itu kita jadikan satu saja, supaya ada konsolidasi sumber daya, manusia, anggaran, dan infrastruktur. Ya, gitu. Nah, lanjut. Dan ternyata memang yang kami konsolidasikan itu sangat besar, ya sangat besar gitu. Dan itu telah kami selesaikan, alhamdulillah di akhir tahun 2022, lanjut. Dan kemudian, nah inilah sekarang BRIN, ya. Tapi kalau ini tidak penting, lanjut. Yang paling penting adalah dengan BRIN yang ada sekarang, apa peranan yang harus diambil, yang ditugaskan kepada kami di BRIN. Jadi yang pertama, karena kami juga mengintegrasikan balitbank di kementerian pada saat itu, jadi kami harus mengembalikan layanan, katakanlah rekomendasi kebijakan yang berbasis sains kepada para kementerian. Ya, itu yang langsung yang kita sebut sebagai, kami sebut sebagai fungsi rekomendasi kebijakan. Yang kedua tentu kami juga melaksanakan riset, jadi sebagai executing agency ya, melaksanakan riset yang dilakukan oleh organisasi-organisasi riset kami. Jadi kami punya 7 deputi tadi yang halaman sebelum ini, dan 12 organisasi riset. Mulai dari riset angkasa sampai agama. Nah, jadi ada dunia akhirat itu komplit ya. Gitu, kita ada semua. Sehingga Bapak Ibu di Universitas Jember tidak perlu khawatir, kami dari sosial, kami bisa ikut difasilitasi, tidak ada masalah. Ya, karena dari 12 organisasi riset kami ada setidaknya 3 organisasi riset yang terkait sosial, termasuk di dalamnya ada arkeologi misalnya. Saya kurang tahu di UNED belum ada ya prodi arkeologi gitu. Tidak ada ya Pak ya? Oh, itu salah satu yang nanti menarik Pak untuk didirikan. Ya, jadi karena akan ada situs ekskavasi di area tengah Jawa timur ke arah selatan ini. Ya. Dan yang terpenting adalah fungsi kami yang ketiga sebagai funding agency. Jadi negara ini, negara kita yang katanya G20 ini, sampai tahun 2021 itu belum pernah punya yang namanya funding agency. Ya, belum pernah ada, gitu. Yang betul-betul funding agency. Jadi nggak heran waktu itu periset, akademisi, siapapun yang melakukan riset di negara ini sebenarnya bingung. Kita itu harus ngajukan ke siapa, ya kan?
Jadi sejak BRIN itulah yang pertama kami bentuk bahwa kita ini harus menjadi funding agency ya, karena itu fasilitator paling utama. Tetapi funding dalam konteks di BRIN itu tidak sekedar funding memberikan hibah riset, tidak begitu. Tetapi kami juga ada funding yang terkait dengan mobilitas perisetnya. Itu yang ada di Pak Edi Kiri. Kalau funding itu, yang funding murni hibah riset itu ada di Pak Agus Haryono, ya, nanti bisa dijelaskan pasti. Dan yang ketiga itu adalah yang tidak boleh lupa, funding kami dalam bentuk infrastruktur. Ya, jadi ini yang paling krusial, karena riset itu sebenarnya sangat murah. Sangat murah riset itu. Yang mahal itu biasanya infrastrukturnya. Kalau infrastruktur disediakan, dibelikan, dipelihara, operasikan, periset tinggal pakai, pasti murah risetnya itu sendiri. Sebagian besar kasus riset itu pasti murah. Nah, disinilah peranan BRIN sebagai funding agency itu kami lakukan di 3 hal ini. Ya, jadi kami menyediakan infrastrukturnya, kami menyediakan hibah riset untuk risetnya itu sendiri, misalnya untuk beli bahan riset dan sebagainya, dan mobilitas periset. Mobilitas periset itu termasuk untuk mahasiswa, ya, termasuk untuk mahasiswa. Mengapa begitu? Nanti saya jelaskan. Ya, lanjut. Ini lewat aja, lanjut ya. Terus, nah ini perubahan ya, capaian sejak 2021 sampai sekarang, lanjut aja ini sampai ke halaman 13, coba, mohon maaf sampai halaman 13 ya. Jadi di sini dari 3 komponen tadi, infrastruktur, hibah riset dan SDM, saya elaborasi yang infrastruktur terlebih dahulu. Ya, karena ini yang paling gampang tetapi selalu menjadi problem kita seumur hidup sejak dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau negara ini harus menyediakan infrastruktur di setiap kampus, katakanlah kampus PTNBH saja sekalipun yang hanya 20-an itu, ya, itu tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Ya, karena akan terlalu besar kebutuhannya. Yang kedua, di lain sisi utilisasi pemanfaatannya pasti sangat rendah. Ya, karena apa? Karena critical mass aktivitas risetnya itu masih rendah. Gitu ya. Jadi kemudian apa yang kami lakukan? Sudah infrastruktur itu kami yang sediakan saja. Di berbagai kawasan Center of Excellency yang langsung kami kelola di bawah BRIN. Ya, itu tidak hanya di Jabodetabek ya. Kalau di Surabaya ada yang terkait hidrodinamika, yang di Gunung Kidul itu ada yang untuk teknologi proses pangan, di Lombok Utara ada yang untuk budidaya perairan laut misalnya dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, yang penting apa yang sudah disediakan itu aksesnya dibuka untuk seluruh komunitas. Tidak hanya komunitas periset di BRIN, juga komunitas di kampus, para dosen di kampus, dan bahkan industri. Ya. Jadi dengan melakukan seperti ini, akhirnya kita bisa setelah mengkonsolidasikan sumber daya tadi, kita sekarang bisa punya Animal BSL-3 Makaka, bisa punya CGMP, dan seterusnya. Yang orang industri pun boleh pinjam. Ya. Karena tidak mungkin industri itu harus investasi untuk membuat Animal BSL-3 itu tidak mungkin. Dia akan bangkrut pasti ya. Kalau soalnya satu kandang makaka itu Pak Rektor itu seharga rumah KPR 400 juta satu kandang. Padahal saat ini kami punya 70, berarti bisa dibayangkan itu ya berapa nilainya misalnya ya. Gitu. Jadi nah kami sediakan saat ini dan saya pastikan negara ini hadir dan mampu menyediakan semua infrastruktur
apapun itu. Bahkan armada kapal riset pun kita punya, ya. Karena saya tidak tahu di Universitas Negeri Jember ada fakultas kelautan, tidak ada ya mungkin ya. Apa? Oh, perkapalan. Ya, kalau perkapalan teknik berarti apa? Teknik perkapalan, ya. Ya untung, Pak. Soalnya di Indonesia ada 110 fakultas kelautan, tapi tidak ada satupun yang pernah ke laut. Selalu kecetek-cetek di pesisir itu, ya, gitu. Kelihatan kan dari paper-papernya kelihatan, gitu ya. Ya kenapa? Karena nggak ada kapal, gitu ya. Tidak mungkin dikasih hibah riset 5 miliar pun nggak jadi apa-apa kalau untuk apa riset apa misalnya physical oceanography atau riset laut, apalagi riset laut dalam, ya. Tidak mungkin. Karena untuk satu kapal 80 meter satu hari itu bisa 400 juta. Ya, hanya untuk pergi, hanya untuk jalan satu hari, ya, belum risetnya, gitu. Jadi itu tidak mungkin. Nah itu yang kami sediakan. Jadi dan memang tata kelolanya harus seperti itu. Jadi kami sediakan tahun depan itu 200 hari layar dari Pak Agus Haryono sudah di-secure. 200 hari layar itulah yang akan dibuka ke Bapak dan Ibu untuk open call for proposal, kira-kira begitu ya. Jadi sehingga kalau teman-teman di Universitas Jember ada yang misalnya dari farmasi mau cari mikroba atau apa itu bisa, tidak harus orang laut kapal misalnya, orang geologi yang mau ke geologi dasar laut bisa, ya dan sebagainya. Gitu. Jadi 3 bulan yang lalu kami baru untuk pertama kalinya ke laut dalam yang 7.000 meter. Ya, tim itu menemukan banyak mikroba, biodiversitas yang belum pernah ditemukan, ya, dan mikroba itu berpotensi menjadi obat misalnya, ya, gitu. Jadi banyak sekali, termasuk nemu sampah, ya, bahwa di 7.000 meter ada sampah plastik misalnya, ya. Itu informasi yang sangat penting, ya, bahwa sampah plastik itu ada di mana-mana misalnya, ya, untuk teman-teman lingkungan barangkali. Intinya adalah infrastruktur kami sediakan, dikelola secara terpusat supaya bisa dioperasikan dan dipelihara dengan efektif efisien, tetapi akses harus dibuka untuk semuanya. Ya, berbasis apa? Berbasis kompetisi dari proposal, ya, dari rekam jejak, ya, dari pengusulnya. Bahkan periset BRIN pun kami perlakukan seperti itu. Jadi meskipun dia ada di Serpong sekalipun untuk mengakses itu dia diperlakukan seperti Bapak Ibu orang di luar BRIN. Ya, jadi itu untuk memastikan bahwa ada fairness terkait dengan kompetisi tadi. Ya, itu sebabnya periset BRIN tidak di bawah para deputi saya, tapi di bawah organisasi riset. Dia itu entitas yang kami pisahkan. Ya, jadi di mata para deputi saya, Bapak Ibu dan periset kami di organisasi riset itu diperlakukan sebagai orang luar, sama persis. Jadi tidak usah khawatir, gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan hibah riset? Nah, hibah riset juga serupa. Jadi saat ini BRIN itu mengelola sesuai Perpres 111 2022 tentang dana abadi bidang pendidikan, kami mengelola layanan program riset. Ya, karena dana abadi bidang pendidikan itu ada 4, ada dana abadi pendidikan yang untuk beasiswa adik-adik kita, ada dana abadi pendidikan tinggi untuk pengembangan kampus, ada dana abadi kebudayaan, dan yang terakhir itu ada dana abadi penelitian. Ya, jadi sebenarnya dana abadi penelitian itu yang kedua setelah dana abadi pendidikan, ya. Dan itulah imbal hasil dari dana abadi penelitian ini ditambah dengan APBN BRIN, itulah yang dikelola oleh Pak Agus Haryono, ya. Makanya kalau di luar negeri Pak Agus Haryono itu ada pangkat yang lain, yaitu sebagai Presiden Indonesia Research and Innovation Fund. Jadi funding agency yang resmi itu sebenarnya IRIF. Ya, ini presidennya. Ya, jadi Bapak Ibu harus
bersyukur bahwa presidennya datang sendiri. Gitu ya. Nah, sama seperti halnya infrastruktur tadi, layanan hibah riset ini pun kami buka berbasis kompetisi. Jadi perlu saya sampaikan Pak Rektor, pada tahun 2021 sebenarnya kami juga diamanahi dana penelitian yang dari BOPTN, yang waktu itu 1,4T ya, gitu. Tetapi karena itu hanya boleh untuk teman-teman di kampus, karena dana 20% dana pendidikan ya. Dan itu ada yang sifatnya afirmasi, BOPTN itu ada yang untuk afirmasi, maka itu saya serahkan pada saat itu Mas Nadiem dan Pak Nizam. Sekarang mestinya ada di Pak Satrio ya, di Kemendikti Saintek. Gitu. Karena apa? Karena yang di BRIN harus murni kompetisi. Kompetisi murni, berbasis proposal dan berbasis rekam jejak pengusul proposal itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi belajar dari pengalaman berbagai negara lain dan juga kita sendiri di Indonesia ya selama setengah abad kemarin, kita selalu kesulitan begitu mendesain hibah riset ya. Karena selalu gimana dengan hibah riset ilmu sosial, gimana dengan hibah riset ilmu terapan, hibah riset yang ilmu dasar ya kan. Karena apa modelnya Bapak Ibu ingat mungkin sekarang mungkin masih ada yang seperti itu ya di Kemendikbud. Oh, maksimal untuk perjalanan hanya 30%, maksimal alat 20%, ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau teman-teman di MIPA matematik atau di ilmu komputer, dia nggak perlu jalan, dia nggak perlu beli bahan, ya kan? Terus harus seperti itu. Akhirnya yang dia lakukan beli hard disk, beli RAM, kan kira-kira begitu ya, mengada-ngada. Akhirnya kan begitu. Ya. Dan dia akhirnya diperlakukan tidak fair karena berbeda karakter. Ya. Demikian juga teman yang risetnya itu harus ekspedisi ke lapangan atau sebaliknya yang risetnya harus di lab saja. Ya kan? Dia hanya perlu bahan doang, sebenarnya nggak perlu jalan misalnya. Ya kan? Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, mengapa hibah riset kami itu dibagi berbasis pada karakter risetnya, bukan bidangnya. Itu sebabnya Pak Agus Haryono punya hibah riset ekspedisi laut. Isinya pokoknya dapat hari layar, bisa naik kapal, dikasih makan 3 kali sehari yang layak, bisa tidur, bisa itu, bisa riset pakai kapal laut. Gitu. Ada hibah riset untuk ekspedisi darat, ya. Ada hibah riset yang kompetisi biasa, yang benar-benar riset biasa. Ada hibah riset yang untuk misalnya untuk pengujian, uji klinis, misalnya, ya. Dan syarat ketentuannya bisa berbeda-beda. Kalau ekspedisi yang ditanya jumlah koleksi, bukan publikasi. Karena ekspedisi itu mengakuisisi data, mengakuisisi spesimen, belum melakukan riset sebenarnya, ya kan? Gitu. Jadi kalau melakukan risetnya kan di lab, ya, koleksinya dilihat, diperiksa, dikarakterisasi, di ini itu dan sebagainya. Itu baru risetnya, gitu. Jadi sehingga semua karakter riset itu sebisa mungkin kami akomodasi sehingga kita tidak perlu membeda-bedakan berbasis bidang. Yang pasti akan terlalu beragam, ya. Jadi sangat generik, ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek panduannya. Dan sekali lagi ini juga kompetisi terbuka, ya. Dan untuk di BRIN yang kami sebut kompetisi terbuka itu benar-benar terbuka. Kami hanya lihat substansi proposal dan rekam jejak. Kita tidak pernah melihat IPK-nya, kita tidak pernah melihat status kampusnya, status prodinya, status Bapak Ibu pun tidak pernah kami lihat. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi kami murni hanya berbasis itu. Sehingga ini kesempatan untuk Universitas Jember misalnya ya.
Dan kami juga tidak peduli, misalnya Jember udah dapat 100 judul, ada UNER misalnya baru dapat 1, ya kami nggak peduli juga. Kalau di sini bisa dapat 100, ya silakan ambil 100. Gitu ya, jadi tidak ada pemerataan tidak ada. Makanya saya sampaikan tidak ada afirmasi sama sekali. Ya, jadi kami hanya berbasis pada proposal dan rekam jejak Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, ini yang terkait SDM, ini yang pasti menarik untuk adik-adik mahasiswa kita. Ya. Kalau kita bicara riset, working force utama riset itu sebenarnya adalah adik-adik mahasiswa S2 dan S3. Tapi sebisa mungkin yang fresh. Ya, yang fresh. Bukan orang yang sudah bekerja, dia masih mencoba menaikkan kualifikasi, tidak begitu. Karena kalau orang yang sudah bekerja, dia sudah punya karir path sendiri. Kita tidak bisa berharap dia akan menjadi working force untuk akademisi, untuk calon periset kita masa depan. Tidak bisa. Adik-adik ini yang lulus S1 umur 21 atau umur 22, itulah target utama kita. Bagaimana negara ini memastikan bahwa adik-adik kita ini punya kesempatan dan opsi untuk menjadi doktor sebelum usia 27. Ya, kenapa begitu? Karena itu adalah usia golden age, ya, usia emas. Jadi sehingga semakin muda adik-adik kita itu sampai di puncak, dia akan punya kesempatan dan waktu lebih banyak untuk mematangkan diri, dan ini masih segar, mungkin belum punya tanggungan apa-apa, ya kan kira-kira begitu ya. Jadi dia masih bisa fokus. Ya. Yang kami tawarkan adalah S2, S3 by research, degree by research. Nanti mungkin akan disampaikan Pak Edi Kiri. Dan ini yang paling menarik untuk semua kampus, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Saat ini sesuai regulasi yang bisa menjadi mitra S2, S3 by riset kami, jadi S2, S3 by riset itu tidak BRIN membuat universitas, tidak. BRIN tidak akan membuat universitas, tidak perlu. Negara ini sudah punya terlalu banyak kampus. Ya. Kita memanfaatkan universitas yang ada. Dan itu justru akan memastikan kami bisa, negara ini bisa menggrab mutiara-mutiara terbaik dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, mitra ini kalau saat ini di Indonesia yang paling bisa itu kalau PTN yang sudah berstatus BH, PTN BH. Tetapi sebenarnya PTN BLU pun juga bisa. Seperti Universitas Jember, untuk S3. Jadi ini contohnya ada di Universitas Udayana, Pak Rektor. Kalau Universitas Udayana belum PTN BH, tapi dia sudah bisa buat S3 degree by research. Kalau S2 yang mungkin masih bermasalah, tapi kalau S3 saya pikir bisa. Ya. Nah ini sangat penting, karena apa? Karena champion-champion kita, periset-periset kita, seperti Prof. Ari tadi, Dr. Artono ya tadi, itu tidak mungkin bisa bertahan dalam jangka panjang kalau tidak ada di dalam timnya, tidak ada orang-orang muda yang full time melakukan riset itu bersama-sama. Ya. Nah itu yang kami pastikan melalui S2, S3 by riset ini. Jadi ini untuk memastikan bahwa champion kita itu akan bisa melanjutkan risetnya sekaligus membentuk generasi muda secara berkesinambungan. Ya. Jadi ngambil anak S1 fresh, masuk S2 tahun pertama, S2 tahun kedua, mereka masuk doktor tahun pertama dan seterusnya. Mungkin hanya cukup 2 orang. Tapi tim itu akan jadi 10 orang. Dan mereka fokus. Ya kan? Kalau dosennya kan nggak mungkin fokus. Ya kan, dosennya nggak mungkin fokus karena dia harus ngajar. Nah, itu dilakukan bersama-sama dengan pusat riset kami.
bersama-sama dengan supervisor dari periset kami juga yang sudah mumpuni, ya, yang memenuhi syarat, gitu. Nanti ijazahnya dari sini, tetapi pelaksanaan risetnya dilakukan kolaborasi, sehingga secara pembiayaan juga sudah terakomodasi. Karena apa? Karena dengan pusat riset kami, otomatis pembiayaannya sudah ada di hampir semua kasus. Jadi tidak perlu mencari pembiayaan sendiri misalnya. Nah kalau adik-adik ini umur 27 sudah S3, terus apa yang mau dia lakukan? Ya kan? Wah nanti saya jadi S3 malah susah cari kerja lagi. Lah kan pasti begitu. Ya kan? Atau cari kerja paling juga dibayar UMR juga kalau masuk swasta kan. Itulah yang kami pastikan dengan skema postdoktoral. Jadi karena kalau nunggu kemungkinan besar kan bisa daftar ASN, entah ke kampus atau ke kami. Tetapi itu kan nggak tahu kapan, ya kan? Bulan kapan juga nggak tahu. Nah postdoc kami itu memastikan begitu dia lulus bulan kapanpun, bulan depannya dia bisa langsung tetap melanjutkan riset itu. Karena apa? Karena kita tidak ingin anak-anak yang sudah sampai di titik yang di sini, karena dia harus cari makan, dia kemudian pindah, masuk ke bank, masuk ke apa, udah hancur itu. Ya, potensi opportunity-nya sudah hancur. Itu yang harus kita pastikan dia bisa melanjutkan. Tapi sebagai catatan, kami tidak mewajibkan semuanya lanjut jadi akademisi atau jadi periset. Tidak diwajibkan. Tetapi kita negara ini melalui BRIN memberikan opsi, kalau Anda mau lanjut ada kesempatan dan opsinya. Gitu ya. Jadi selama ini kan problemnya itu, opsinya nggak ada. Ya kan? Jadi sama seperti kita dulu mungkin para dosen ya. Kalau mau melanjutkan kan susah. Mau melanjutkan studi aja susah ya. Gitu. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi lagi. Jadi negara ini harus menyiapkan opsi bagi yang ingin melakukan, silakan Anda bisa lanjut ya. Mau S2, S3, postdoc dan seterusnya. Kalau S2, S3 by riset ya mungkin masih agak pas-pasan bulanannya, tapi minimal bisa hidup. Tapi kalau postdoc jelas jauh lebih tinggi daripada di swasta, ya hampir 16 juta. Untuk sebagian dosen saja kalah itu mungkin, ya Pak Rektor ya. Ya tapi ini cara negara ini untuk memastikan mereka tidak lari kemana-mana, ya. Tetap bisa stay bersama dengan timnya untuk terus melanjutkan riset semakin advance dan seterusnya. Nah bagaimana kalau mereka itu berhenti, S2 berhenti, S3 berhenti, nggak apa-apa juga. Ya, negara ini memberikan kesempatan, negara kita memberikan kesempatan adik-adik, oh selesai S2 saya berubah pikiran, saya mau kerja ke industri, silakan. Tapi kita punya ekspektasi bahwa adik-adik ini akan masuk ke industri dengan background knowledge yang jauh berbeda. Karena dia sudah kenal pengembangan apa dengan Prof. Ari, Dr. Artono tadi misalnya ya, yang advance tadi. Itulah yang kita harapkan mereka akan menjadi agen-agen hilirisasi dari riset-riset kita. Karena hilirisasi itu bukan kerjaannya periset, bukan kerjaannya dosen. Nggak mungkin dosen hilirisasi ya di sebagian besar kasus. Adik-adik kita itulah yang pernah bekerja bersama kita, itulah yang akan menjadi agen-agen hilirisasi. Ya, dulu Bill Gates, Mark Zuckerberg, kenapa dia bisa bikin begitu? Karena dia pernah bergaul dengan profesor-profesor yang hebat, yang melakukan punya teknologi-teknologi kunci yang kemudian jadi Facebook, jadi Windows, jadi ini dan itu segala macam. Ya, jadi itulah sebenarnya proses alami yang harus kita bangun secara berkesinambungan. Ya. Nah kalau sudah pengen ASN gimana? Negara ini sekarang menyediakan opsi setidaknya ada 500 posisi ASN setiap tahun untuk adik-adik kita yang sudah berkualifikasi S3. Ya, dengan gaji minimal serupa dengan di Malaysia. Ya, jadi itulah yang kita nggak muluk-muluk ya, gitu. Tapi kita harus realistis kan, daripada di Malaysia cuman kontrak, mending di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Bahkan saat ini pun kami mulai menarik para diaspora yang dari luar, bahkan juga para profesor
teman-teman saya yang masih berkeliaran di Malaysia pada pulang semua, ya kan? Pak Hadi Nur udah pulang, ya kan? Irwandi udah pulang, ya, gitu. Pak siapa lagi ya kemarin itu, ada banyak ya, gitu, yang mulai pulang, ya. Karena kalau di Malaysia dia kontrak melulu, kalau sudah umur 55 udah nggak bisa diperpanjang kontraknya. Kira-kira begitu. Jadi itu yang nanti harus kita sampaikan supaya kita tidak kehilangan terlalu banyak SDM unggul kita. Ya, karena itu adalah komponen nomor 1 dari bagaimana kita bisa membuat riset dan inovasi semakin maju ke depannya untuk basis Indonesia maju yang harus berbasis pengetahuan, ya, ekonominya harus berbasis pengetahuan. Kalau tidak ya nggak mungkin maju, ya. Bagaimana kita bikin jahe itu nggak cuma dijual jadi bubuk, tapi jadi fitofarmaka misalnya. Itu perlu riset yang luar biasa, perlu orang pintar yang luar biasa. Tidak mungkin kita bisa maju kalau tetap jualan bubuk jahe, tidak mungkin. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya tanyakan ke Pak ini, jadi sepertinya belum ada ya, Gus ya, Pusat Kolaborasi Riset di Jember, belum ya. Jadi ini salah satu skema hibah riset dari Pak Agus Haryono, ya. Bagaimana untuk meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan supaya tidak tersentralisir. Jadi kalau di BRIN, kami ada 12 organisasi riset, saat ini ada 87 pusat riset. Ya. Itu pusat riset penerbangan, pusat riset vaksin, dan seterusnya, yang sangat generik. Dengan skema pusat kolaborasi riset ini, kami menargetkan tumbuhnya pusat-pusat riset baru yang di-host oleh kampus. Karena Bapak Ibu di kampus itu punya SDM, turnover SDM-nya itu tinggi, itu yang harus dimanfaatkan. Bekerja sama dengan salah satu pusat riset kami di satu topik yang sangat spesifik. Ya, jadi misalnya kami ada pusat riset bioproduk misalnya. Kemudian dengan Andalas itu ada pusat kolaborasi riset bioselulosa, misalnya ya, gitu. Dengan saya nggak tahu di UNER ada atau tidak ya, tapi saat ini sudah ada 25 sebenarnya, bukan 23 ya, pusat kolaborasi riset. Jadi ini mungkin pusat-pusat studi yang ada di kampus itu bisa di-upgrade menjadi pusat kolaborasi riset, dan kontraknya bisa jangka panjang. Jadi ini semacam skema Max Planck atau Fraunhofer kalau di Jerman ya. Jadi untuk bidang-bidang yang lifetime-nya itu mungkin pendek ya, misalnya hanya 7 tahun, 10 tahun mungkin akan selesai ya topik itu. Ini sesuai ya. Syaratnya juga sangat simpel, ada 5 doktor dari kampus di bidang itu, ada 5 doktor dari pusat riset kami yang terkait, itulah yang diminta jadi satu. Ya, diminta jadi satu, sehingga pusat kolaborasi riset ini tiba-tiba seperti punya talent pool 10 orang keren di bidang itu. Misalnya di bidang nanoselulosa, di bidang biomedis misalnya ya, gitu. Sehingga dia akan yang kami minta hanya ruangan fisik saja, Pak Rektor, kecil aja nggak apa-apa. Jadi pusat kolaborasi riset Universitas Jember BRIN untuk misalnya bidang apa begitu ya, gitu. Jadi ini yang kemudian bisa kami biayai untuk manajemennya saja, manajemen kantor ini. Ya kan, kalau perlu staf administrasi kami pinjamkan administrasi kami pun juga boleh kalau memang kesulitan misalnya ya. Ya, tetapi dengan 10 orang ini mereka diharapkan sudah punya rekam jejak, bisa membangun proposal yang keren, sehingga kemungkinan besar dia akan bisa menang kompetisi, mendapatkan RIM atau bahkan hibah-hibah dari luar negeri. Dan tentu itu akan jadi rekam jejak track record-nya universitas. Ya. Dan itu yang kami inginkan tumbuh di mana-mana. Ya, jadi BRIN itu tidak boleh makin besar, ada di mana tidak begitu, ya. Karena itu sama saja kita ngecer-ngecer. BRIN harus tetap seperti skala yang sekarang,
tetapi fasilitasinya yang harus menyebar di mana-mana. Memanfaatkan center-center, membentuk center of excellence yang baru di berbagai kampus. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sehingga kalau kita lihat, jadi kita bisa bersama-sama membangun, tadi yang seperti disampaikan Pak Rektor, kampus itu adalah pusat pendidikan, tapi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu isinya mahasiswa, bukan sekedar siswa. Pengajarnya pun bukan guru, ada fungsi guru, tapi seharusnya dia dosen. Kenapa namanya dosen? Ya, itulah sebenarnya tridharma itu. Jadi pendidikan yang basisnya bukan textbook, tapi basisnya adalah riset. Ya, textbook itu hanya untuk memudahkan adik-adik kita untuk menuju jalan yang kita tunjukkan. Ya, tapi dosen itu bukan menggurui, ya, mengajari, tidak, tapi menunjukkan jalan itu dan memberikan inspirasi dari aktivitas riset. Nah, itulah kenapa BRIN sangat concern dengan skema-skema bagaimana melibatkan perguruan tinggi, ya, di dalam konteks aktivitas riset dan inovasi, bersama-sama juga bagaimana mengembangkan katakanlah tadi S2, S3. Ya. Jadi loh, itu kan tumpang tindih enggak dengan Kemendikti? Tidak. Jadi katakanlah kalau S2, S3 di Kemendikti Saintek itu ada PMDSU. Saya kurang tahu di Jember dapat PMDSU berapa, Pak? Masih akan mengajukan kan, Pak? Ya. Kalau PMDSU dan seluruh program di Kemendikti Saintek basisnya harus akademis, ya kan? Karena itu ditanya IPK, pasti begitu. Tanya IPK kan? Ditanya status prodi, harus begitu memang. Tapi kalau di BRIN, kami nggak pernah tanya IPK, kami nggak pernah tanya status prodi, ya, kami nggak pernah tanya bahkan itu status universitas misalnya. Yang kita tanya hanya proposalnya, promotornya, pembimbingnya, bersama-sama dengan periset kami. Yang kami tanya kalau mahasiswa niat mau melakukan aktivitas riset tidak, ya. Karena memang harus begitu, harus ada dua opsi. Dunia ini tidak bisa hanya diukur dengan satu channel saja, ya kan? Kan banyak di sini, ya. Mungkin kalau di tempat saya banyak, saya pastikan. Dulu periset hebat saya itu sebagian itu IPK-nya jeblok. 2 koma lah, Pak, kira-kira begitu. Ya, 2 koma. Ya, tetapi dia memang passionnya ada di riset, belum mungkin di akademisnya dia entah apa lemah, ya kan? Tetapi di riset dia bagus. Karena itu negara ini sekali lagi harus membuka opsi itu. Jadi opsi itu harus dibuka. Gitu ya. Jadi di BRIN pun ada misalnya yang disebut targeted scholarship, nanti Pak Idikiri mungkin akan sampaikan juga. Itu adalah scholarship yang dengan LPDP juga, full time di luar negeri juga, tetapi mitranya spesifik. Mahasiswanya tidak bisa milih. Bidangnya spesifik sehingga kita membangun kepakaran. Jadi pengiriman teman-teman LPDP ini diintegrasikan dengan upaya kami membangun kepakaran tertentu. Misalnya untuk laut dalam, teknologi laut dalam itu kita sangat lemah, belum pernah ada, karena belum pernah ada yang naik kapal tadi ya, gitu. Nah ini kita kirimkan adik-adik ini, tapi dia ditandem dengan adik-adik kita yang lain yang melakukan riset yang serupa tapi di dalam negeri melalui skema degree by research. Sehingga pada saat dia kembali, dia tidak harus mulai dari scratch. Dia sudah punya tim yang cukup besar untuk memulai riset yang canggih bersama-sama dengan para seniornya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ada yang belum punya rekam jejak? Ya, ini menjadi pertanyaan kan. Ini yang kami buka juga. Kalau yang tidak punya rekam jejak lebih baik ikut. Ya, itulah kami buka skema platform kolaborasi. Jadi yang mendesain substansinya, mendesain target itu adalah top down dari kami. Misalnya ekskavasi arkeologi.
negara sebesar ini kita hanya punya 6 jurusan arkeologi, Pak Rektor. Ya, itu pun yang masuk cuman bisa dihitung dengan jari, 1 jari tangan saja setiap tahunnya. Gitu. Karena apa? Karena selama ini arkeologi tidak pernah diperhatikan. Padahal arkeologi itu menyimpan potensi sangat besar. Di negara ini banyak situs-situs arkeologi dan itu adalah ekonomi kita masa depan. Ya, ekonomi berbasis wisata, ekonomi berbasis budaya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Kita lakukan ekskavasi secara masif di lokasi-lokasi yang memang memiliki potensi. Contohnya di Bumi Ayu di Jawa Tengah, ya. Itu untuk ekskavasi situs prasejarah. Jadi karena di situ ada bekas-bekas dulu semacam Homo sapiens dan sebagainya, budaya kuno. Juga di Bongal misalnya di Sumatera Utara untuk situs maritim. Karena dulu Islam masuk ya melalui perdagangan maritim itu dari sana misalnya, ya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh kampus-kampus untuk ikut saja, tidak perlu punya rekam jejak, sambil nanti membangun rekam jejak. Jadi ada yang paling besar saat ini adalah yang biologi struktur. Biologi struktur itu intinya adalah advance bioteknologi yang basisnya itu adalah data-data molekuler, baik genomik, proteomik, metabolomik, dan seterusnya. Ya. Tinggal masuk saja, karena kita tahu tidak ada yang punya jam terbang di situ. Mengapa tidak ada? Ya karena alatnya dari dulu nggak pernah ada. Kalau sekarang semua ada di Cibinong. Ya usah tinggal join saja. Disitulah kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa terlibat dan membangun rekam jejak bersama-sama dengan periset yang lain, bersama-sama dengan profesor tamu dari luar, postdoc dari luar dan seterusnya. Ya, gitu. Karena di mobilitas periset kami juga ada postdoc yang untuk warga negara asing, sehingga kita bisa melakukan transfer teknologi, transfer skill, knowledge langsung dari orangnya. Ya, nah ini yang saat ini ada 14 ya, yang bisa tinggal join saja. Kemudian lanjut, nah, sebelum saya akhiri lanjut ini contoh lanjut ya. Nah ini contoh bagaimana negara kita yang kaya biodiversitas itu bisa menjadi lokomotif penggerak riset kita yang terkait dengan biodiversitas, tapi yang advance. Ya. Jadi tidak sekadar mengumpulkan koleksi spesimen flora fauna, bagaimana kita bisa mengekstrak data-data omics tadi, proteomics, metabolomics dan sebagainya tadi dari senyawa dari spesimen-spesimen itu, kemudian melakukan katakanlah drug development dengan molecular docking, melakukan rekayasa protein, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini yang tidak mungkin dilakukan kalau di kampus saja, karena terlalu mahal, terlalu mahal. Jadi sebaliknya kalau kami lakukan pun kalau tidak kami buka untuk semuanya juga sayang. Ya, jadi ini yang bisa dimasuki. Lanjut, sebaliknya untuk teman-teman yang lingkungan misalnya, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan citra satelit dan data-data dari field station di seluruh Indonesia untuk melakukan riset yang terkait dengan remote sensing, ya, data-data remote sensing dan seterusnya. Lanjut. Nah, dengan kolaborasi dengan berbagai kampus, dengan industri dan lain sebagainya, itulah syukur alhamdulillah negara ini bisa lepas dari jebakan peringkat 85 di Global Innovation Index yang terus kita pertahankan sampai tahun 2021. Sayangnya, ya. Gitu. Tapi mulai tahun 2022 dengan negara ini punya funding agency, punya ini dan itu, kita terus secara konsisten naik, ya, tepuk tangan untuk kita semua, ya, ke peringkat 75, 61 dan tahun ini ke 54, ya. Moga-moga tahun depan dengan kerja keras kita semua, kolaborasi bersama kita bisa masuk ke peringkat 40-an. Ini sangat penting untuk
kontribusi komunitas ini, akademisi dan periset ini untuk katakanlah misalnya kemudahan berbisnis dan sebagainya. Karena indikator ini akan juga berperan di berbagai peringkat yang lain. Ya, jadi inilah outcome kita semua. Ya, kalau publikasi dan sebagainya itu dilihat dari output, ini adalah outcome kontribusi kita semua untuk negara kita. Lanjut. Nah, ini mungkin yang terakhir, intinya bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi para periset, para akademisi, ya, aktivitas riset dan inovasi kita semua, ya, supaya negara ini bisa segera masuk ke ekonomi berbasis pengetahuan yang sangat masif, ya, knowledge based economy. Tanpa itu nggak mungkin kita menaikkan pendapatan per kapita ini dan itu tidak mungkin, ya. Dan itu semua meskipun mungkin orang awam tidak menyadari, tapi itu adalah tanggung jawab kita semua para akademisi, baik di kampus maupun kami di BRIN, ya, termasuk juga nanti R&D industri. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk Pak Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Jember atas capaiannya. Semoga tahun depan bisa melompat lagi, ya, gitu. Ya, tadi tepuk tangan untuk Pak Rektor, ya, dan teman-teman di Universitas Jember. Sekali lagi saya kembalikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Makasih. Kepada beliau disampaikan terima kasih sekali lagi.